dan juga sulit dalam memahami pelajaran yang diberikan, yang membuat saya dimarahi dalam mata pelajaran tersebut, dan itu menyebabkan saya jadi malas dalam belajar. Baiklah, Ibu paham. Tapi, perilaku nakal kamu itu dapat mengganggu proses belajar dan hubungan dengan teman-teman, sehingga teman-teman yang lain merasa tidak nyaman di kelas ketika kamu melakukan sifatnya seperti itu. Ya Bu, saya tahu perilaku saya nakal. Saya mau gimana lagi Bu? Seperti inilah sifat saya. Apalagi saya nggak ngerti dalam pelajaran tersebut. Mending mikir sekalian, biar seru. Baiklah, Ibu paham. Ibu juga nggak bisa memaksakan bahwa semua siswa itu bisa memahami semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Dan Ibu juga mau membantu kamu bisa menemukan cara untuk membuat perilaku yang nakal menjadi positif. Dimulai dari hal yang ia sukai, apa yang ia sukai. Ya Bu, baik Bu. Di sini saya lebih suka dalam hal menggambar dibanding menghafal atau belajar menghafal seperti biasanya Bu. Cukup bagus hal yang kamu sukai. Menggambar itu dapat membantu ataupun menjadikan outlet yang positif untuk kreativitas kamu. Kita dapat mencari cara untuk menggambar dengan pembelajaran yang ada di kelas. Benar kah Bu? Benar sekali, kita dapat mencoba. Selain itu, kita juga membahas tentang konsekuensi dari perilaku nakal dan bagaimana mengelolanya. Karena saya merasa bahwasanya menggambar itu juga merupakan suatu keahlian, karena tidak semua siswa bisa memilikinya. Menggambar itu juga merupakan suatu kemampuan, sehingga itu bisa mengeluarkan bakat-bakat terbaik yang kamu miliki. Ya Bu, saya ingin merubah sifat saya ke arah yang lebih baik dan positif, serta lebih rajin dalam hal belajar. Baiklah, Ibu yakin kamu mampu untuk merubah sifat kamu menjadi lebih baik ke depannya, dan Ibu harap kamu bisa berjanji tidak mengulangi hal yang sama dulu. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Aduh. Oh, kamu pengen aja gitu. Saya sedikit takut Bu, soalnya kan besok ada ujian matematika di kelas. Saya merasa saya takutnya jelek pas ujian di Terima kasih Rahel, kamu sudah mau jujur sama ibu. Ibu senang kamu berani cerita. Rasa takut itu wajar kok. Ibu juga pernah merasakan hal seperti kamu saat menghadapi ujian di sekolah. Tentu benar. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya. Ibu bantu ya supaya kamu merasa lebih tenang. Pertama-tama kita coba teknik pernapasan. Ini yang bisa membantu kamu lebih rileks. Tarik nafas dalam, tahan, tahan lepas. saya merasa lebih enakan sih di rumah. Nah, bagus. Lakukan ini kapanpun kamu merasa cemas seperti tadi. Ibu ingin tahu, apakah kamu sudah belajar untuk ujian besok? Sebenarnya belum sih Bu. Soalnya saya sedikit bingung mulai dari mana belajarnya. Tidak apa-apa, kita bisa rencanakan bersama. Ini bantu kamu buat jadwal belajar matematika. 1 jam sore ini cukup mulai dari soal-soal yang sudah lebih dulu. Wah, apakah saya bisa mulai dari pertanyaan Bu? Bisa, bagus sekali. Mulai dari mana yang kamu kuasai terlebih dahulu. Nanti kamu akan merasa percaya diri. Lalu ibu kasih tips beberapa untuk kamu. Yang pertama, belajar dengan jadwal. Di rumah kamu bisa buat jadwal belajar kamu yang teratur ya, buat yang bagus agar kamu tahu nih jadwal belajar kamu. Jadi kamu tidak lalai akan pelajaran hari ini. Yang kedua itu istirahat yang cukup. Kamu tidur jam berapa biasanya, Rahel? Jam 10. Jam 10? Iya. Itu belajar atau tidak? Kemudian main sih belajar. Nah, kalau kamu dari jam 10 tidur, usahakan istirahat yang cukup ya, Rahel, agar besok kamu masuk sekolah itu lebih fit dan fokus ketika guru menerangkan. Yang ketiga, makan makanan yang sehat. Kamu makannya biasa gimana, Rahel? Yang bersih atau bagaimana? Saya biasanya masakan yang sih. Nah, itu sudah bagus berarti. Yang keempat, percaya pada diri sendiri. Kamu percaya nggak sama
diri kamu sendiri? Sedikit sih Bu, saya sedikit merasa percaya diri. Sedikit. Kenapa sedikit Rahel? Kenapa sedikit Rahel? Karena kan masih banyak orang-orang yang lebih hebat dari saya, jadi saya kayak merasa sedikit kurang percaya diri. Tidak apa-apa, merasa kurang percaya diri itu hal yang biasa. Tapi bagaimana kamu menguranginya dengan bagaimana kamu menguranginya dengan cara kamu sendiri? Kamu bisa mengenal orang lain bahwa bisa juga motivasi diri kamu sendiri bahwa kamu bisa. Yang kelima, kalau kamu tidak tahu di sekolah guru mengajarkan apa, kamu sangat takut bertanya kepada guru tersebut. Terima kasih Bu. Jadi saya tidak harus sedikit takut lagi pada lingkungan sekolah atau belajar di sini. Tepat Rahel. Takut boleh, tapi jangan dibiarkan menguasai kamu. Kamu harus bisa lebih kuat dari rasa cemas itu. Saya akan coba belajar bahasa ibu. Ibu bangga sama Rahel. Kamu sudah mengambil langkah penting hari ini. Ingat, pintu ruangan BK ini selalu terbuka untuk kamu.